Selamat datang di tahun 2030. Selamat datang di kotaku. Aku tidak memiliki apapun, aku tidak memiliki mobil, aku tidak memiliki rumah, aku tidak memiliki peralatan atau pakaian apapun. Itu adalah satu paragraf dari sebuah artikel yang akhir-akhir ini sangat terkenal yang berjudul Here's How Life Could Change in My City by the Year 2030 yang ditulis oleh Aida Auken tanggal 11 November 2019 yang dipublish di website World Economic Forum. Siapakah Aida? Dia adalah anggota parlemen Denmark sejak 2007, pernah menjadi Menteri Lingkungan Hidup Denmark. Auken adalah politikus muda pertama Denmark yang terpilih menjadi a young global leader di World Economic Forum. Lebih lanjut kata Auken, ini mungkin tampak aneh bagi Anda, tapi sangat masuk akal bagi kami di kota kami. Semua yang Anda anggap sebagai produk, kini telah menjadi layanan atau servis. Kami memiliki akses ke transportasi, akomodasi, makanan, dan semua yang kami butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu persatu, semuanya menjadi gratis. Akhirnya, tidak masuk akal bagi kita untuk memiliki banyak. Di kota kami tidak membayar sewa apapun. Ruang keluarga saya digunakan untuk pertemuan bisnis saat saya tidak di sana. Sesekali saya ingin memasak sendiri, peralatan dapur yang saya perlukan dikirimkan ke depan pintu rumah saya dalam beberapa menit. Sejak transportasi menjadi gratis, kami berhenti memasukkan semua barang ke rumah kami. Mengapa menyimpan peralatan pembuatan pasta atau alat masak lainnya berdesakan di dalam lemari? Kita bisa memesannya saat kita membutuhkannya. Demikianlah separuh dari isi artikel tersebut. Pantaslah tulisan itu disebut utopia. Masuk akal nggak sih? Pernah nonton serial The Good Place? Serial komedi ini mirip seperti yang digambarkan Aida. Hanya saja The Good Place adalah tempat setelah kematian, alias surga. Tulisan itu tidak menyebut The Great Reset. Tapi karena dalam 2 pertemuan tahunan World Economic Forum di Davos menyebut tentang The Great Reset, maka tulisan Auken ini diangkat lagi oleh para pengkritik globalis. Istilah The Great Reset sudah diperbincangkan anti-globalis dari beberapa tahun yang lalu. Tapi hal tersebut selalu dituduh konspirasi teori. Baiklah, kita dengarkan kata-kata pemimpin dunia tentang konspirasi teori ini. Maksud saya The Great Reset ini. Pangeran Charles mengatakan, pandemik adalah kesempatan atau momentum untuk memberlakukan transformasi radikal kapitalisme yang tidak mungkin dilakukan kalau tidak dalam masa pandemik. Kita punya kesempatan emas untuk membuat sesuatu yang lebih baik dari krisis ini. Gelombang kejut seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya mungkin membuat orang lain lebih mudah menerima visi besar perubahan. Kita tidak pernah punya kesempatan seperti ini sebelumnya dan mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. Itu kata Pangeran Charles. Tokoh kedua adalah Klaus Schwab yang juga pendiri dan direktur World Economic Forum. Dia baru saja merilis buku yang berjudul COVID-19 The Great Reset. Dia mengatakan konsekuensi ekonomi jangka panjang dari pandemik akan memperburuk iklim dan krisis sosial yang sedang berlangsung. Dan ini membuat The Great Reset atau pengaturan ulang sistem ekonomi dan sistem sosial kita menjadi lebih mendesak. Wow. Tokoh ketiga, Antonio Guterres, Sekjen PBB saat ini, yang mengatakan The Great Reset adalah pengakuan yang disambut dengan baik bahwa tragedi kemanusiaan ini harus menjadi peringatan. Kita harus membangun ekonomi dan masyarakat yang lebih setara, inklusif, dan berkelanjutan, yang lebih tangguh dalam menghadapi pandemik, perubahan iklim, dan banyak perubahan global lainnya yang kita hadapi. Dan masih banyak tokoh dunia lainnya yang bersuara tentang The Great Reset seperti Justin Trudeau, Joe Biden, Xi Jinping, Bill Gates, dan lain-lain. Jadi apa sebenarnya The Great Reset? Jadi tujuan dari Great Reset adalah
tidak hanya untuk memberlakukan kebijakan yang mengarah pada redistribusi kekayaan tambahan, tetapi untuk sepenuhnya merombak struktur dan institusi dunia yang ada. Antara lain kata Schwab, dunia harus bertindak bersama dan cepat untuk mengubah semua aspek masyarakat dan ekonomi kita, dari pendidikan hingga kontrak sosial dan kondisi kerja. Anda mungkin masih bingung bagaimana caranya tokoh-tokoh ini meyakinkan pemimpin dunia agar sepenuhnya mengubah ekonominya dalam jangka panjang karena pandemik ini tidak akan menjadi krisis selamanya. Suatu saat akan berhenti. Jawabannya adalah bahwa mereka sudah mengidentifikasi krisis yang lain yang membutuhkan intervensi pemerintah yang ekspansif, yaitu isu perubahan iklim atau climate change. Aku selalu sinis melihat tokoh-tokoh dunia ini kalau bicara. Mereka bak malaikat, tapi kalau dicermati kehidupan pribadinya, walah, ngomong kesana kemari tentang climate change, naik jet pribadi, rumah berhektar-hektar yang memerlukan power listrik ribuan kali dari orang biasa, hanya untuk pendingin dan pemanas ruangan mereka yang mungkin berisi 1 atau 2 orang saja. Tapi lu dilarang pakai kantong kresek untuk belanja. Kentang gak lo? Salah satu tokoh dunia yang akhir-akhir ini bikin aku rada muak adalah Bill Gates. Beritanya, Bill Gates telah menyumbangkan lebih dari 90% kekayaan pribadinya untuk kemanusiaan. Kemanakah hartanya disumbangkan? Yang terbanyak adalah ke yayasannya sendiri, yaitu The Bill and Melinda Gates Foundation. Dari yayasan tersebut dia menyalurkan ke anak-anak perusahaan yang fokus membuat vaksin. Aku pernah menonton wawancara Bill yang mengatakan ingin membantu menyehatkan orang-orang seluruh dunia. Salah satu caranya yaitu dengan vaksin. Sepertinya cita-cita Bill akan tercapai karena COVID ini. Yang aku tahu, beberapa kali Bill telah dituduh memberikan vaksin yang menyebabkan kemandulan pada warga di Afrika. Supaya dia bisa mempromosikan vaksin dengan lancar tanpa kritik berarti, dia punya network atau stasiun televisi dan Royal memberikan sumbangan ke stasiun-stasiun televisi lainnya di dunia, tentu dengan imbalan pemberitaan yang baik tentang semua kegiatannya. Kenapa ya Bill Gates obsesi banget membuat vaksin antivirus untuk manusia, padahal dia gagal memberantas virus di Windows? Tahukah Anda siapa pemilik lahan pertanian terluas di USA, Amerika Serikat saat ini? Yap, Bill Gates. Dia memiliki lahan seluas 242.000 hektar. Bisnis apa lagi yang dirambah Bill? Yaitu Canadian National Railway atau pembangunan kereta api di Kanada. Dia memiliki saham terbesar dalam proyek tersebut. Tapi kata Aida di artikel terdepan tadi, aku tidak memiliki apapun, aku tidak memiliki mobil, aku tidak memiliki rumah, aku tidak memiliki peralatan atau pakaian lainnya. Apakah karena semua sudah dikuasai oleh orang-orang seperti Bill Gates dan para multi-billionaire lainnya? Dan kita-kita jadi orang-orangan sawah yang hidupnya tergantung dari kebijakan orang-orang seperti Bill Gates? Bisakah Anda bayangkan bila semua gandum di suatu negara dikuasai oleh satu orang? Bila dia tidak suka pada satu kelompok massa, karena beda pandangan politik misalnya, dia bisa tidak menjual gandumnya pada kelompok tersebut atau menjualnya dengan harga mahal. Hal-hal seperti itu yang membuat aku pesimis pada para tokoh-tokoh elit yang bicara bak malaikat tapi di belakang mereka mau menguasai ini dan itu. Kembali ke The Great Reset. Apakah akan ada dampak The Great Reset ke Indonesia? Pasti ada. Walaupun aku tidak tahu bagaimana tepatnya, mereka bisa menekan Indonesia lewat IMF, Bank Dunia, perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral. Indonesia akan ditekan pada isu climate change dan memaksa menerapkan the Green New Deal misalnya. Akhir kata aku mau kutip quote ini. Jika kamu membiarkan pemerintah melanggar aturan karena emergensi, maka mereka akan menciptakan emergensi untuk melanggar aturan. Tahukah Anda, Bill Gates itu lebih powerful dari kebanyakan pemimpin dunia.
Pemerintah dalam quote ini bisa saja seperti orang-orang seperti Bill Gates atau orang-orang yang punya kekuasaan lintas negara seperti PBB, IMF, Bank Dunia, dan lain-lain. Alright, sekian dan salam sehat.